Selamat sore semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, program studi teologi semester 6. Sebagai tugas ujian tengah semester, mata kuliah penginjilan lintas budaya. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Erlina Warubu, Magister Teologi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan membahas 3 bab. Yang bab pertama, introduksi lintas budaya. Penginjilan merupakan tugas orang percaya. Kita sebagai orang percaya memberitakan Injil atau firman kebenaran kepada orang-orang yang masih belum percaya dan mengenal Tuhan. Memberitakan Injil sudah dilakukan di Nias, dan orang yang memberitakan Injil di Nias ini yaitu adalah seorang misionaris yang bernama Tuan Deninger. Ia datang ke Nias ini dan ia memberitakan dan ia mengabarkan kabar baik tentang Tuhan di dalam Pulau Nias. Karena di Nias ini dikenal dengan mayoritas Kristen, karena dulu di Nias sebelum datangnya misionaris ada yang menyembah berhala. Dulu di Nias ini mereka suka menyembah patung-patung, dewa-dewa atau berhala. Di dalam bahasa daerah Nias yaitu Manembah Ado. Dasar Alkitabiah yang paling jelas bagi penginjilan yaitu di dalam Matius, yaitu tentang amanat agung Kristus. Di sana berbunyi yaitu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi tidak perlu khawatir untuk memberitakan Injil, karena di ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Terdapat pada Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan ada beberapa alasan mengapa kita harus melakukan yang namanya penginjilan. Yang pertama yaitu Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan. Terdapat pada kitab 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Dan di sana ia berkata bahwa itulah yang baik dan yang dibenarkan kepada Allah juru selamat kita. Dan ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita bisa melihat Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana contoh mahasiswa yang akan diutus di suku terabaikan, seperti angkatan 7 yang saat sekarang ini dipersiapkan dalam penyelesaian studi di kampus dan akan dipersiapkan untuk terjun ke lapangan. Jadi dalam proses yang akan dicapai untuk keberhasilan ke depannya, supaya dalam memberitakan Injil nanti sudah ada persiapan, sudah ada pegangan dan siap untuk memberitakan kebenaran. 2. Kasih kepada Kristus dan sesama. Kita bisa melihat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18 dan ayatnya yang ke-20.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang yang sudah mati untuk semua orang, maka semuanya sudah mati. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, dan marilah kita memberi diri kita untuk demikian dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi aplikasikanlah dalam kehidupan kita bahwa tentang kasih Kristus kepada kita yang terdapat pada Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Yang ketiga, ketaatan sebagai bukti bahwa kasih. Yohanes 14 ayat 21 sampai yang ke-23, bahwa mengasihi ia menuruti firman-Ku. Dan kita juga bisa melihat dalam amanat agung yang sudah dibacakan tadi dalam pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. 4. Kerelaan hati dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 8, bahwa yang dimaksud adalah kerelaan hati untuk melangkah, mudah untuk dikerjakan, dan terus tidak bersungut-sungut. Jadi hati yang rela untuk melayani Tuhan, dan tidak ada kata-kata saya melayani, saya akan menerima upah, karena Tuhan sudah memberi upah yang akan kita terima di dalam surga nantinya. Jadi inti dari amanat agung ini adalah memuridkan, yang artinya penginjilan. Siapa yang akan menghasilkan murid adalah tindakan yang sangat penting sekali. Bagaimana dengan tanah yang gersang? Apakah ada hati untuk bermisi? Kita ketahui jikalau tanah yang tidak memiliki kehidupan atau tanah yang mati, seperti contohnya yaitu padang gurun, di sana tidak ada kehidupan. Tetapi jikalau kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Bagian A, pengertian penginjilan. Menurut J.I. Packer, ia mendefinisikan bahwa penginjilan sebagai memberitakan Injil atau kabar baik atau memberitakan. Jadi dari 3 kata definisi ini di atas, yang pertama memunculkan yang artinya anugerah dan pemulihan Allah. Kata-kata ini sehingga semua orang akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tentu saja kata-kata itu tidak salah, tapi tujuan dalam memberitakan Injil itu adalah memproklamasikan. Yang kita ketahui arti kata memproklamasikan ini adalah mengumumkan. Bagian B yaitu konsep penginjilan lintas budaya. Menurut S.G. Linkever dan M.K. Marers, ia mengatakan bahwa lintas budaya ini juga adalah suatu kumpulan banyaknya karakter kehidupan yang berbeda-beda, terdiri dari banyaknya baik bentuk ide, kepercayaan, dan nilai-nilai. Dan ada juga bentuk desain dalam kehidupannya untuk kehidupan. Yang pertama, ide dan percaya. Ide dan percaya ini yaitu cara pandang dunia. Bahasa Inggrisnya world view. Kedua, nai dan adat. Norma yang diwariskan ke generasi. Jadi nilai adat ini atau norma yang akan diwariskan ke generasi. 3, bangsa dan perilaku, yaitu sebagai alat komunikasi dan kebiasaan harian. Jadi penginjilan lintas budaya ini dapat di suatu pelayanan, yaitu untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi pada kelompok lain. Jadi berada di situ tempat yang berbeda atau kultur dan bahasa.
Seperti angkatan 7 jikalau nanti akan tamat atau akan selesai di tempat ini dan akan diutus dari Nias Barat ke Nias Selatan. Jadi akan mempelajari dari bahasa, suku, dan adat. Suku yang dipelajari ya tetap suku Nias, tetapi ada berbagai budaya yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai penginjil harus mempersiapkan semuanya. Penginjilan lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, penginjilan lintas budaya dalam negeri. Dalam negeri ini yang dimaksud adalah pelayanan kepada suku yang berbeda di suatu negara, contohnya Jawa dan Dayak. Kedua, worldview atau berbeda bisa terjadi pada suku yang sama, namun beda latar belakang, desa atau kota, seperti Nias Selatan dan Nias Barat. Suku yang sama tetapi berbagai latar belakang yang membedakan baik dalam suku, bahasa, dan ciri khas. Ketiga, tantangan lokal. Tantangan lokal ini sering kurang diminati. Karena apa? Karena dianggap jangkauannya tidak jauh. Yaitu jikalau orang yang sudah tamat atau sudah menyelesaikan studi dan ia akan ditempatkan di Pulau Nias, maka orang kurang meminati atau kurang berminat untuk bermisi di pulau yang sama. Kedua, penginjilan lintas budaya di luar negeri, di mana menjangkau bangsa-bangsa atau pelayanan pemberitaan Injil kepada kelompok budaya di negeri lain yang berbeda bahasa, dan sekarang juga ini disebut sebagai tugas misionaris. Kita disiapkan sebagai penginjil Tuhan untuk datang ke suku-suku terabaikan untuk memberitakan Injilnya Tuhan. Perbedaan hanya pada batasan wilayah skope saja, dan sama pentingnya dengan misi lokal dan membawa misi Kristus keluar dari kelompok sendiri, di mana suku bangsa Nias ini terdiri dari 1340 kelompok dan bahasa daerahnya sebanyak 718 bahasa. Jadi sangat penting penginjilan, tetapi tepat untuk melakukan penginjilan. Jadi siapa yang akan dimuridkan? Saya akan melanjutkan pembahasan bab 2, yaitu dalam kerangka pikir misiologi, yaitu memahami dimensi budaya sebagai medium utama dalam pelayanan misi. Bagian A, memahami budaya. Dalam memahami budaya, langkah awalnya yaitu masih setiap orang yang memiliki budaya, dan tantangan misionaris adalah mengidentifikasi diri dengan masyarakat yang dilayaninya. Contoh yang pertama, ia menguasai budaya sendiri sebagai dasar objektif. Jikalau ia berasal dari Nias dan ia diutus di suku Dayak, maka ia harus menyesuaikan baik budaya, bahasa, ras, dan kebutuhan yang akan diperlukan. Kedua, optimis budaya atau kelompok masyarakat. Ketiga, identifikasi diri mulai dari empati yang mendalam. Jadi itu dalam memahami budaya, yaitu definisi budaya yang perspektif akal, organisasi sosial, model etik lapisan, tingkah laku apa yang dibuat, contohnya kebiasaan ritual bahasa, tubuh gaya, berpakaian, dan bentuk selera. Seperti yang kita ketahui di luar negara, Indonesia, yaitu India, di mana di India melakukan atau orang-orang Barat yang di wilayah mereka seperti jabat tangan atau pelukan itu sudah menjadi hal atau tradisi mereka. Tetapi jikalau mereka membawa budaya mereka ke dalam
Nias ini, maka itu bertentangan bagi kita. Dan seperti di budaya barat India, di mana karena setiap berjumpa sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai. Jadi itu sebagai standar etis mereka, seperti kasus Irlandia dan kasus India. Di mana di Irlandia jumlah penduduk besar daripada persediaan makanan. Penduduknya juga sering mengalami kekurangan makanan yang amat dahsyat. Dan itu sudah biasa bagi mereka. Tetapi karena jumlah mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Kristen yang menolak KB atau keluarga berencana, jadi setiap penduduknya diminta untuk tidak menikah sebelum berusia 30 tahun. Jadi di India saat ini mereka cenderungnya menikahkan anak mereka di saat usia 12 sampai 13 tahun. Dikarenakan apa? Dikarenakan penduduknya yang banyak meninggal, dikarenakan begitu dahsyat kekurangan. Dan di saat sekarang di India juga terjadi, tapi sebaliknya pernah juga terjadi kelaparan yang sangat hebat, dan sehingga rata-rata orang di sana berusia 28 tahun dan hampir di setengah anak-anak meninggal sebelum berusia 5 tahun, dan terjadilah kekurangan penduduk, dan wanita-wanita di India ini diwajibkan menikah pada usia 12 sampai 13 tahun. Ketiga, kepercayaan apa yang benar? Contohnya perang antara suku Madura dan suku Dayak di Kalimantan Barat. Suku Dayak ini identik dengan kekristenan yang percaya bahwa tidak diperbolehkan membunuh manusia, tetapi di sisi lain demi memenuhi kebutuhan akan kelangsungan hidup dan kejayaan suku. Jadi mereka rela melakukan perang antara suku supaya suku mereka terjaga dan semakin jaya. 4. Cara pandang dunia. Apa yang terjadi? Di mana orang dari suku Jawa ini percaya bahwa hari-hari tertentu yang baik ini bisa mendatangkan kebaikan, dan ada juga hari-hari itu tertentu mendatangkan sial. Seperti jika ada rumah tangga yang berhasil atau gagal, dan mereka sering menafsirkan bahwa itu pengaruh dari perkawinan atau tanggal atau hari jadinya pernikahan itu berlangsung, itu tidak sesuai tanggal atau tidak sesuai dengan ramalan. Bagian B, Injil dalam budaya. Ada beberapa contoh di mana bekas budaya yang dijadikan bagian dari Injil, seperti demokrasi, kapitalisme, bangku, dan mimbar gereja. Injil versus budaya. Ketika berhadapan dengan budaya Injil, sering menghadapi dua kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Sama-sama mendatangkan kerugian. Beberapa contoh yang pertama yaitu orang-orang Kristen di Jawa tidak lagi mengurusi kuburan leluhurnya, karena dengan memanjatkan doa di sana sehingga kuburan-kuburan orang Kristen di Jawa menjadi rusak dan kotor, dan sehingga tidak terawat. Akibatnya orang-orang Jawa yang masih belum masuk Kristen tidak mau ikut Kristen lagi, karena mereka memandang bahwa kuburan atau peninggalan leluhur mereka saja mereka tidak bisa jaga. Jadi itu yang membuat pandangan mereka untuk meninggalkan Kristen. Bagian C, analisa budaya. 1. Tahap fenomenologi. Tahapan ini yang dimana hanya melihat fenomena dari permukaan saja. Penjelasan tentang suatu fenomena ini diterima sebagai suatu kebenaran. Jadi kalau mereka berkata penyakit cacat ini disebabkan oleh suatu roh atau karena dikatakan nenek moyang, maka jawaban itu akan diterima. Baik, saya akan menjelaskan bab 3, petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Bagian A, petunjuk bagi penginjilan lintas budaya. Ada 8 petunjuk bagi seorang misionaris yang ingin melakukan pelayanan misi secara kontekstual. Yang pertama, Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses.
Benar bahwa Alkitab adalah pegangan atau dasar hidup kita sebagai misionaris atau orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, dan itu sebagai dasar kita. Jikalau kita tidak memiliki dasar atau kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan, maka dalam pemberitaan Injil kita akan gagal. Kedua, elemen Injil harus dipelihara. Jadi sebelum melakukan yang namanya penginjilan, kita akan mengikuti proses, baik cara mengenal budaya, bahasa khas, ciri khas yang akan dilakukan di tempat penginjilan. Ketiga, pemimpin lokal merefleksikan bahwa hasil-hasil formulasi teologi kontekstual. Keempat, formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi. Sinkretisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal, karena sinkretisme ini bertentangan kepada kita yang akan melakukan penginjilan lintas budaya. Keenam, kesabaran dan kerendahan hati yang diperlukan oleh misionaris. Jikalau itu sudah memenuhi kehidupan kita sudah memiliki kesabaran dan kerendahan hati, maka itu yang akan dipergunakan nanti di ladang misi, yaitu suatu kesabaran dalam melakukan suatu pemberitaan Injil. Jikalau ada orang-orang yang menolak atau orang-orang yang tidak menerima Injil, maka kita sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, kita akan sabar menghadapi setiap tindakan orang di luar sana. Ketujuh, instrumen yang tepat diperlukan untuk menganalisis konteks. Kedelapan, sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya. Kedelapan, tantangan para penginjil lintas budaya. Tidak hanya petunjuk lintas budaya saja, tetapi ada bagian tantangan penginjilan lintas budaya ini. Jadi, menjadi seorang penginjil budaya ini adalah sebuah respon terhadap Allah, sekaligus juga merupakan keputusan yang besar. Jadi, jikalau kita sudah mengenal bahwa panggilan kita untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan, maka itu sudah menjadi keputusan besar kita untuk memberi pemahaman kepada keluarga bahwa saya diajarkan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, siap sedia diutus di mana saja nantinya. Jadi betapa tidak seorang penginjil lintas budaya ini dalam menghadapi tantangan yang besar. Kesempatan besar juga yaitu mengadopsi sebuah budaya dan menjadi seorang penginjil lintas budaya bukanlah sebagai seorang wisatawan yang sedang berwisata, tetapi karena pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup sangat rumit dan sangat berat. Ini dapat diperlihatkan dalam 5 pokok. Yang pertama, tantangan yang para penginjil lintas budaya yang mereka hadapi. 1, bahasa. Bahasa terdiri dari beberapa. Jadi kalau bahasa yang nasional yang dilakukan dan diajarkan itu menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, dan jikalau diutus di luar negeri yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk memperolehnya yaitu dengan mempelajari. Kedua, pandangan hidup. Jadi untuk memenuhi kebutuhan di tempat pelayanan atau tempat diutus, kita sudah memiliki pegangan dan memiliki pengalaman-pengalaman dalam bertani dan dalam berdagang, apapun itu yang mendukung kita dalam bermisi. Ketiga, nilai-nilai, dan keempat, kepemimpinan. Kita dipercayakan ke depannya sebagai pemimpin dan pemberitaan Injil yang siap sedia menerima apapun risiko yang akan terjadi. Kelima, organisasi sosial. Jadi itu tantangan-tantangan yang besar yang dialami para penginjil lintas budaya. Jadi demikian saja penjelasan saya dari bab 1, bab 2, bab 3 lewat mata kuliah penginjilan lintas budaya,
dan supaya materi ini menjadi pegangan kita semua dalam memberitakan Injil tidaklah mudah, tetapi jikalau kita memiliki dasar otoritas kepada Allah, maka yakin dan percaya kita ya bisa melakukannya. Demikian saja saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Shalom.